Halo guys, balik lagi dengan saya Isbel Harto dari Bell Entertainment. Kali ini kita bicara tentang sebuah sistem yang dibangun salah satu toko exchange, yaitu toko token. Saya agak curiga nih, ini kira-kira bisnisnya apa, kemudian network blockchain-nya seperti apa. Dan kali ini kita akan ditemanin dengan Teguh Kurniawan Harmanda. Jadi beliau adalah CEO dari toko kripto. Dan gue udah kenal dia hampir 3 tahun lah, 3 tahun 4 tahun di acara-acara kripto sebelum-sebelumnya. Namun kali ini karena pandemi dan sebagainya kita nggak bisa kopdar, kita nggak bisa podcast offline, jadi mungkin kita hanya bisa secara ya online lah ya dengan webcast seperti ini. Tapi kita merasa bahwa hal ini sangat penting karena ada banyak hal yang mungkin kita mau tahu nih sebenarnya dunia kripto ini apakah dunia baru atau dunia yang lama yang muncul kembali atau bagaimana. Selama ini kita udah bertemu dengan beberapa orang di dunia kripto lah. Mungkin kalian bisa cek beberapa channel-channel kita dan video kita. Nah, kali ini kita akan membawa satu hal yang berbeda juga. Dan kita mau tahu nih seperti apa sih langkah-langkah yang dibuat oleh toko kripto untuk mengembangkan dan ekspansi bisnisnya di Indonesia. Oke, jadi jangan kemana-mana, kita langsung aja. Ini dia, Bro Teguh Kurniawan Harmanda. Halo, Bro. Halo. Yuk, panggilannya Manda ya? Gue Manda ya, atau Teguh nih? Sebenarnya kalau masih siang itu panggilannya masih Teguh. Teguh, Tapi nggak kalau apa-apa lah, malam karena mandi. Enggak. Tapi karena memang kita itu enggak, tadi benar karena kita udah lama kenal, jadi akrabnya itu panggilnya Manda, Bro. Oh, panggilnya Manda. Tapi kalau misalkan orang-orang baru panggilnya Teguh ya? Teguh. Oh iya. Berarti lu harus masuk kumpulan orang-orang yang bernama Teguh, Bro. Karena itu ada asosiasinya. Oh iya. Soalnya banyak banget ya. Iya, saking banyaknya tuh. Oke, Bro. Ini gimana? Kita bakalan ngobrol menarik nih ya tentang dunia kripto gitu ya. Ini kan kalian toko kripto udah bangun hampir berapa? 3 tahun ya? 3 atau 4? 3 tahun lebih dari 3 2018 tahun ya. awal ya, dari 2018. Dan lu langsung masuk di situ ya? Langsung istilahnya nggak pindah-pindah kemana ya? Enggak. Hatiku terpatri hanya di satu, toko kripto. yaitu toko kripto. Luar biasa. Mantap. Dan dengar-dengar lu udah S2 nggak sih lu? Ngambil kemarin ekonomi? Udah, tapi di 5 tahun, 6 tahun yang lalu ya, gue lupa deh. Cuman jadi kalau dipikir sih sebenarnya nggak relate ya pekerjaan sekarang gitu. Tidak relate ya. Nggak terlalu relate ya. Oke. Tapi kan pasti sedikit atau banyak itu akan berpengaruh bagaimana untuk bisa menjalankan pekerjaan hari-hari gitu. Oke, nice bro. Lu nonton film Billions gak sih di Netflix? Nonton tapi masih nggak. Kemarin gue udah sempat mau nonton ya, karena kan banyak tuh yang bilang kan bagus kan. Akhirnya begitu gue nonton 5 menit, anak gue nangis. Jadi gue ngurus anak dulu ya kan. Inilah derita. Kenapa? Billions itu kan dia macam-macam bro. Ada kayak itu kan bicara tentang film pasar saham gitu ya. Tapi pasar saham yang istilahnya bisa dimanipulasi, kemudian ada yang misalkan bisa diperbuat lah di luar dari pasar itu sehingga bisa menaikkan ataupun menurunkan harga dari sebuah market itulah gitu. Nah, apa yang gue lihat di kripto itu ya mungkin agak-agak ya mungkin asumsiku lah ya, asumsiku itu agak-agak mirip gitu. Kenapa aku bilang gitu? Karena bicara dari sisi nilainya gitu. Nih, jadi kemarin kita dapat berita ya hari Jumat kemarin bahwa Bitcoin itu sudah menyentuh $1 triliun bro. Itu market cap-nya hari Jumat kemarin. Dan itu hampir sama dengan perusahaan besar seperti Amazon, Apple, dan Google. Gitu. Padahal kita tahu sendiri bahwa Bitcoin sendiri kan mungkin ya baru berapa tahun ya, 12 tahun ya, baru 12 tahun. Dan itu value-nya sama seperti GDP Meksiko loh. Iya, sama. Dan itu baru kita bilang hype itu kan mungkin di 2017 ya, 2017 hingga sampai sekarang 2021. Artinya kan nggak nyampe 4 tahun itu dia bisa hampir 1 triliun gitu loh bro, market cap-nya. Nah di sisi lain kalau kita ngelihat total dari cryptocurrency market cap berdasarkan coin market cap itu hampir 2 triliun bro. Ini kan luar biasa ya, 2 triliun loh, 2 triliun dolar loh market cap-nya. Ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ini akan merubah sebuah stigma di mana kita kayaknya nggak perlu perusahaan lagi.
kenapa kita nggak main di pasar uang lagi? Kan gitu. Nah, betul. Jadi gue agak panjang di sana. Pertanyaan gue gini aja, sejauh ini toko kripto udah sampai di mana sih? Jumlah orangnya yang daftar, kemudian ini volumenya udah berapa sih sekarang gitu. Terus ada nggak waktu kalian itu sekarang kan udah gabung dengan Binance ya, mau menggunakan cloud platformnya dia. Ini ada perubahan nggak signifikan dengan kripto yang dulu sama sekarang? Coba gimana bro? Oke, thank you sebelumnya. Nih gue happy banget nih bisa join ke entertainment ya. Bells Entertainment. Gue berdoa ini bisa menjadi entertainment nomor 1 di crypto industry ya. Asik, thank you bro. Jadi yang pertama tentang fenomena adanya likuiditas yang besar. Jadi gue nggak bilang tentang berapa besar market cap ya kan, terus kemudian berapa total Bitcoin segala macam. Tapi yang gue sorotin adalah tentang likuiditas gitu. Jadi kita tahu bahwa di 2017 yang memang mulai terkenalnya Bitcoin itu likuiditas kan mulai juga beranjak naik gitu. Tetapi saat itu gap-nya masih besar tuh. Jadi gap yang gue maksud adalah paling gampang lu ngelihat ya sebuah likuiditas itu semakin besar ketika lu udah susah melakukan arbitrage. Ya kan? Nah, dulu di 2017, 2018 ketika lo masih ngelakuin arbitrage dan lo bisa dapetin cuan immediately, maka sebenarnya likuiditasnya itu masih belum seimbang nih. Jadi ada yang memang likuiditasnya udah tinggi, terus kemudian ada likuiditasnya rendah, ya kan? Nah, ini perbedaan antara exchange ya? Iya, betul. Tapi memang pasti ada relate di exchange. Nah, kalau misalnya dari tadi narasi yang di depan, gue ngelihat bahwa semakin ke sini maka likuiditas terhadap aset kripto apapun itu semakin lebih baik. Itu poin pertama. Nah, dan bukan hanya satu ya, bukan hanya satu dominan sih, tapi ada banyak ya sekarang ya. Ada mungkin ada 50 kali ya. Betul. Nah, terus kemudian tadi kalau misalnya ditanya tentang toko kripto, sama apa yang kita rasakan adalah impact dari adopsi yang luar biasa terhadap aset kripto di dunia atau cryptocurrency ya. Nah, kita ngomongin tentang toko kripto, itu pun kita cukup surprise nih dengan angka-angka yang ada, termasuk besaran jumlah user yang kemudian datang ke toko kripto gitu ya, untuk kemudian dia register, terus kemudian dia KYC dan dia trading gitu, dan juga dengan volume perdagangan yang sekarang semakin lebih besar yang ada di dalam toko kripto. Jadi kita gambarannya sederhana ya, Januari sama Februari tahun ini itu sudah nge-cover, jadi perdagangan Januari dan Februari itu mengcover perdagangan toko kripto selama 2020, bro. Believe or not. Jadi selama 2020, 12 bulan, itu hanya bisa dilihat dari 2 bulan aja ya? Betul. Jadi semakin ke sini memang orang untuk berinteraksi ya di crypto world gitu ya. Terus kemudian dia mau trading itu sudah semakin jauh lebih baik gitu. Nah, kami di toko kripto sekarang ya kalau gue ngomongin data sekarang, average atau rata-rata terhadap user yang register di toko kripto itu sebanyak 55.000 dalam 1 minggu. Jadi 55.000 account. Wow. Iya. Jadi sehari itu kita berarti berapa ya? Sekitar 8-9 ribuan ya. Orang yang kemudian register atau daftar ke toko kripto. Ini kan ini luar biasa sekali dong. 8.000 sehari, gila. 8.000 sehari. Jadi kalau misalnya pernah ada exchange yang dia 3.000 atau 5.000, ini toko kripto kita 8.000 sampai 9.000 per harinya kita. Sekarang di toko kripto. Nah, terus kemudian dari segi volume transaksi itu meningkat setiap minggunya. Jadi setiap minggunya ini terus meningkat. Sekarang volume kita di toko kripto itu per hari itu udah di 135 juta. 135 juta per hari, semua token ya, semua ini ya. US dollar, benar. USD ya, USD bukan rupiah ya. USD. Gila. Bukan rupiah. Gila. 135 juta USD sebulan. Sehari. Wow. Iya, jadi jumlah yang hari ini itu meningkat dari minggu sebelumnya. Jadi yang gue bilang tadi, imagine Januari, Februari 2021 itu nge-cover keseluruhan 2020.
ya kan? Nah, sekarang kita ngomongin bulan Maret dan bulan April. April, betul. Iya, ya. Nah, ini bulan April ini udah angkanya udah fantastis banget gitu. Jadi udah lebih, ya itu berarti tadi kalau ya yang gue bilang. itu berapa persen bro sebulan? Secara growth ada 10%, 5%? Enggak bro, kita bilang growth kita itu udah 66% rata-rata setiap minggunya. Mingguan ya? Mingguan itu 66% ya? Anjir. Iya. Nah, luar biasa, terus sih. dari segi mobile apps itu kita juga pertumbuhannya luar biasa ya. Apa namanya? Kita memang masih terus improve karena memang mobile app toko kripto itu masih tergolong baru ya. Tetapi memang improvement kita itu luar biasa signifikannya dan total dari total dari orang yang download itu udah 300 ribuan lebih lah. Itu per April. Jadi kita baru launching aplikasi itu 2 bulanan lah ya. 2 bulanan plus gitu. Itu sekarang udah menyentuh 300 ribu download yang ada di apps atau di Android bro. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi memang pertumbuhan user di toko kripto itu eksponensial. Jadi kita juga per minggu ya. Iya. Kita juga surprise dengan angka segitu gitu. Kerja keras semua tim gitu dan sekali lagi karena memang industrinya sudah berjalan semakin efektif. Ya, sudah mulai ya kelihatan ya. Nah, jadi gini bro, kemarin gue ngobrol sama Z dari Pintu, kemudian ngobrolin dari rekeningku dengan Bang Robi juga. Jadi ini kan kita total dari penduduk kita kan mungkin di angka 290 juta lah ya semua ya. Nah, jadi kemarin gue nanya sih, ini kalau misalkan kita punya 50 juta aja yang main di kripto ini, wah luar biasa banget nih. Dan aku bilang sih akan nyampe sih. Mungkin akhir tahun 2021 ini 50 juta bakalan tembus. Nah, karena yang lu bilang tadi 60% aja seminggu naik, itu kalikan aja kita ada 10 exchange yang mungkin multiply-nya memang beda-beda, tapi memang aku ngelihat sih ya beberapa yang top itu ya sangat eksponensial banget dan itu sangat berarti bahwa peningkatan dari penggunaan kripto ini sangat-sangat tinggi gitu loh bro. Ini dari lu gimana ngeliatnya? Jadi iya, kalau kita kembali lagi ya, industri itu akan berjalan efektif dan efisien jika mendapat dukungan dari pemerintah. Jadi gue nggak bisa bilang banyak apakah kemudian itu angka yang achievable apa enggak, tetapi yang gue yakinin adalah dorongan pemerintah itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa ya, yang kemudian akhirnya membuat industri ini juga tumbuh luar biasa juga gitu. Jadi yang dari tadinya abu-abu jadi udah white gitu ya, nggak black atau nggak blue lagi. Jadi udah jelas. Bahkan si Bapepti kan mengeluarkan 2 semacam peraturan kan. Yang pertama peraturan tentang exchange, yang kedua tentang aset-aset kripto mana saja yang memang layak untuk diperdagangkan. Jadi orang nggak bisa nanya lagi apakah ini legal, tidak ada underlying dan lain-lain gitu kan. Tidak ada lagi pertanyaan seperti itu. Betul kan? Betul. Nah, itu yang gue bilang tadi. Akhirnya kan masyarakat Indonesia sudah teredukasi ya kan. Dan akhirnya mereka gain trust-nya tinggi gitu. Dan ketika kita ngomong mereka trust-nya tinggi, maka mereka pun yang sebelumnya tidak mau investasi, yang berpikir bahwa ini high risk, maka kemudian mereka akan coba. Nah, itu yang kemudian akhirnya angka-angkanya juga kelihatan kayak tadi lah. Gitu sih, bro. Nah, jadi gini, bro. Banyak orang yang shifting, katanya dari stock market, kemudian forex gitu ya, commodity trader. Mereka shifting ke kripto itu dengan beberapa alasan. Jadi salah satu alasan itu mungkin pertama, dia 24 jam. Yang kedua itu semua diakses oleh seluruh dunia. Kalau misalkan pasar market itu kan dia ada sesi-sesinya di setiap negara gitu kan, jam-jamnya ada gitu. Kalau ini seluruh dunia itu sama-sama mengakses. Nah, kira-kira menurut lu ini ada negatif nggak? Misalkan trading 24 jam, kemudian semua bisa diakses di seluruh dunia, ini kira-kira menurut lu ada ada efek negatif nggak bro kira-kira? Gue berpikir bahwa zaman kita kan sudah berkembang dengan cepat dan tanpa batasan. Jadi kalau dulu kita selalu mendengar yang namanya era ekonomi terbuka, maka ini adalah salah satu eranya gitu, ya kan. Globalisasi ya, sekarang tahun 2020 ya.
Betul. Nah, Iya, kalau iya. misalnya kita dulunya selalu kita bilang bahwa oh iya nanti ada dalam masa era ekonomi terbuka dan segala macam. Tapi terus kemudian kita bertanya lagi apakah kemudian Bitcoin ini aman apa enggak? Ini kan sama aja kita kayak kembali lagi Ke zaman dulu ya. ke sebuah ke zaman dulu gitu kan. Ke sebuah wacana yang nggak maju-maju kan gitu. Nah, Betul, betul. sekarang ketika kripto ini hadir menjadi sebuah instrumen atau tools yang bisa digunakan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi orang masuk ke dalam era ekonomi terbuka. Jadi menurutku ini momentum yang bagus gitu. Tinggal bagaimana juridistik pada satu daerah tertentu atau pada satu negara tertentu itu akan mengatur gitu ya. Oke. Jadi Karena memang kan mereka negara-negara tertentu kan masih mereka banyak mengambil nge-ban kan? alihnya. Masih ada nge-ban kayak Betul, India, Sri betul, Lanka, kemudian betul. ya beberapa negara Ya, Amerika yang invest di luar itu juga nggak bisa, Rusia, Iran dan Venezuela dan lain-lain gitu. Jadi mereka memang masih ada ya, resistrik secara ini ya, secara ekonomi untuk perdagangan global. Tapi enaknya memang betul. Indonesia itu enaknya kita bebas, free dan di mana-mana itu luar biasa sih menurut gue ya. Ya itu makanya gue bilang, makanya tadi dari awal yang lu bilang bahwa lu optimis bisa, gue juga Ya, optimis. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kemudian pemerintah itu bisa mensupport, ya kan? Nah ya pemerintah kuncinya berarti ya. itu juga paling penting gitu. Nah kalau sekarang kita Oke, bersyukur bro, pemerintah ya, kita dalam hal ini Bapak Pi ini mengawasi, mengatur gitu ya ya. semua perdagangan yang ada di Indonesia. Justru ini akan menjadi angin segar lah untuk semua Betul. orang Indonesia Dan sih. sebenarnya Bapepti ini kan mengawasin perusahaan-perusahaan untuk melindungi user, bukan untuk melindungi perusahaan, benar kan? Betul. Iya kan? Ini Betul, kuncinya betul, kan di betul, situ. betul, Artinya betul, negara sudah menjamin gitu betul. bahwa ini perusahaan-perusahaan sudah saya penjara ya dalam tanda kutip lah, sudah saya penjara. Kalau mereka Iya, macam-macam, ini tinggal gua sentil. Artinya kan memberi kenyamanan dan keamanan kepada user betul, supaya betul. ini udah jelas loh. Rambu-rambunya udah jelas, udah ada aturannya, udah ada aturan mainnya. Bahkan syaratnya Yap. sendiri kan ya lumayan untuk mendirikan kripto sendiri kan ya hampir berapa? 50 miliar gitu kan. Artinya bukan perusahaan ecek-ecek, bukan perusahaan abal-abal yang baru tumbuh kemarin gitu. Jadi mereka juga harus punya capital yang gede juga gitu. Yang seperti lu bilang tadi bahwa satu hari itu Yap. perdagangan hampir 136 juta US. Itu gila banget berputaran duitnya seperti itu gitu loh. Jadi nggak main-main lagi Iya, kan. dan sekali lagi bahwa Indonesia itu market yang sangat potensial, ya kan? Oke. Tinggal bagaimana kita harus menjaga bersama-sama. Jadi sekali lagi ini bukan hanya industri aja ya, tetapi ini Oke. juga pengaruh dari asosiasi, ya kan? Terus Oke. kemudian pasti ada apa namanya sebuah masukan dari government juga atau regulator yang terkait. Jadi itulah yang kemudian sinergi satu sama lain untuk kemudian menciptakan market yang lebih luas lagi. Ya. Oke, Bro. Pertanyaan gua selanjutnya gini. Mantap. Oke lah kita tahu kayak dunia kripto sekarang memang diperkenalkan oleh Bitcoin lah dulu ya. Dan kita tahu lah dulu Betul. zaman-zaman namanya Silk Road gitu ya. Jadi kayak ya deep web, Yap. yang berbelanja senjata, narkotika itu lewat deep web, kemudian pembayaran lewat Bitcoin. Oke, zaman itu sudah selesai. Kemudian masuk zaman kedua itu Bitcoin itu adalah kayak semacam inilah ya, kayak perdagangan-perdagangan gitulah, kayak orang mau beli antar luar negeri gitu ya, tanpa perlu bank, transfer gitu. Dan sekarang Betul. semua kita tahu perkembangan dunia kripto udah banyak banget, teknologi-teknologi yang aneh-aneh juga udah bermunculan gitu kan. Bahkan sekarang ada NFT lah, ada CBDC lah, ada DeFi lah, Ya, ada ya. ear farming lah gitu, macem-macem. Nah, jadi kemarin gue diskusi sama Dani dari Vexanium, dia bilang gini, Bro, ini kan kayak semacam mata uang akan berubah gitu ya. Uang akan berubah, yang tadinya ya kertas atau digital atau apa, sekarang model kripto yang berbasis digital. Dan ini memang agak-agak berbeda jauh lah dengan uang yang kita pegang sekarang. Nah, yang menjadi Betul. acuan kita berarti kalau misalkan uang berubah, berarti perusahaannya berubah. Dan itu benar kita lihat. Kalau kita melihat misalkan katakanlah kayak toko kripto, Binance dan lain-lain itu kan seperti bursa saham kan. Di mana kayak semacam bursa saham ini kan yang mereka tempatin kan harusnya perusahaan-perusahaan yang memang ada fisikalnya gitu loh, ada yang usahanya, Betul. Betul. ada Betul. barang-barang yang di-deliver, ada barang yang diproduksi Betul. kan seperti itu kan. Baru masuk ke dalam Setuju. exchange dan di mana pertukaran saham itu jual beli Ya. saham gitu kan gitu. Nah, apa yang terjadi Betul. sekarang adalah bukan perusahaan dalam tanda kutip ya, bukan perusahaan. Contoh Bitcoin bukan perusahaan, Ethereum bukan perusahaan, ya kan?
XRP dan lain-lain semuanya itu bukan perusahaan. Nah, itu yang gue masih bingung adalah ini kan bukan perusahaan gitu. Ini sebuah virtual teknologi terus dimasukkan ke dalam pasar. Ini menurut lu gimana, Bro? Apakah gue lagi mikir jangan-jangan semua orang dunia ini jangan-jangan udah main saham aja. Main saham aja, nggak usah kerja, nggak usah makan, nggak ada yang nyupir, nggak ada yang menyiapkan makanan. Ini efeknya luar biasa, Bro. Ini menurut lu gimana kira-kira? Sebenarnya gini ya, di Singapura itu 5 tahun yang lalu, itu gue ngobrol ya sama partner yang di sana. Masyarakat di Singapura itu 95% mereka melek untuk investasi di stock market. Jadi lo bayangin, di Singapura itu 95%-nya memang populasi mereka kan kecil kan, hanya hitungan berapa puluh juta gitu. Ya kan, tetapi dari populasi yang mereka punya itu 95%-nya itu mereka udah main saham. Bayangin, bandingin sama Indonesia saat itu, yang kemudian jumlahnya juga nggak terlalu kita paling banyak. Kita gitu ya. 10% kali ya dari total populasi ya. Sekarang nggak nyampe, masih nggak nyampe. Ya? Masih di bawah 10 ya, mungkin 5% kali ya. Masih. Kemarin terakhir gue dengar di 6 jutaan investor ya saham gitu. Oh, 6 ini juta, kan, oke. Jadi kan sebenarnya sekarang market Indonesia kripto terhadap bursa atau saham di stock market itu kan kayak salip-salipan gitu, Bro. Iya. Jadi kan salip-salipan. Kita pernah nyalip di 2017, terus kemudian disalip lagi di 2020. Nah, ini posisinya udah mirip-mirip gitu ya. Jadi padahal kalau gua orangnya sama-sama aja. Padahal orangnya sama-sama. Hanya uangnya aja berpindah-pindah, Bro. Gua punya konsensi itu loh. Orangnya sama-sama aja, cuman uangnya dipindah-pindah aja. Satu dipindah sini, besok pindah sini gitu-gitu. Jadi kalau misalnya lu tanya tadi perspektif gua tentang sebuah wacana ya, kalau gue bilang sebenarnya kalau dibilang wacana enggak, tetapi ini sudah mau mengarah ke realisasi bahwa memang dunia sekarang berubah dengan luar biasa gitu. Industri yang orang mempertanyakan itu terhadap contoh kayak misalnya Bitcoin. Kalau Bitcoin itu mungkin gua pengecualian lah ya. Bitcoin itu gue selalu kalau gue selalu bilang bahwa Bitcoin itu pengecualian, bahwa Bitcoin adalah the mother of coin. Tidak ada pengembang yang dipilih, bahkan pengembangnya sendiri tidak mengakuin bahwa dia siapa gitu ya kan. Beda sama yang lain. Ada CEO-nya, ada kantornya dan lain-lain beda. Betul. Kalau sama yang lain, contoh kayak misalnya kayak lo bilang tadi Ethereum memang dia nggak punya perusahaan, tapi mereka punya foundation ya kan. Mereka punya sebuah yayasan di mana yayasan ini berkembang dengan orang-orang yang percaya terhadap industri mereka. Ya kan, terus kemudian XRP juga sama. XRP sebenarnya mereka punya sebuah corporate besar yang mereka berjalan mereka malah berjalannya corporate to government. Jadi ke beberapa negara termasuk Bank Indonesia, mereka kan approach ya untuk kemudian Bank Indonesia bisa adopsi XRP punya mereka gitu. Nah, itu yang gue bilang bahwa kripto itu adalah perwujudan lain gitu dari investasi yang ada di dalam perusahaan atau stock market tadi gitu ya. Nah, itu tadi yang bagi gua berpikir bahwa sekarang memang masih dalam proses bagaimana orang-orang untuk lebih percaya terhadap industri ini. Ini masih proses. Kalau gua boleh bilang, ini industri kripto sama seperti startup di tahun 2008 2009 di Indonesia. Pertanyaan gua. Siapa orang yang percaya saat itu bisnis Gojek, bisnis Tokopedia? Nggak ada yang percaya. Jadi lu tahu, Bro, startup 1.0 itu mereka. Kaskus, Tokopedia, kemudian Gojek itu startup 1.0. Bahkan sekarang itu sebenarnya udah startup ya 2.0 lah para pendirinya, dan ya gue termasuk juga startup 2.0 lah. Nah, jadi benar yang lu bilang bahwa ini adalah yang dulu kita pernah juga bilang bahwa ini bukan akhir, tapi ini adalah awal. Betul. Beginning story gitu. Makanya waktu itu diskusi, marketnya masih lesu, ya tidak terlalu banyak transaksi. Dan apa yang sekarang terjadi adalah boom, gila, luar biasa, gitu. Ya, jadi balik lagi yang gue pengen sampaikan bahwa ini kan orang-orang terpilih ya yang mereka percaya terhadap industri aset kripto. Kalau gue boleh bilang sih orang-orang terpilih sih, Bro, karena belum tentu orang
orang yang kita kenal, terus kemudian kita jelaskan tentang kripto, mereka akan tertarik untuk ke kripto. Tertarik. Gitu. Bahkan Mereka orang-orang teknikal yang gua kenal, mereka nggak tertarik, bro. Nah, itu Sampai dia. sekarang Jadi baru mereka tertarik. Sampai sekarang. iya, Dulu kagak. iya. Jadi makanya yang gue bilang tadi, ini kan sama kayak dunia startup di tahun 2008 2009. Orang nggak mau ada notice. Banyak orang nggak notice gitu. Nggak Tetapi notice begitu apaan gitu ya kan. Tetapi sekarang begitu boom ya kan, dan sekarang udah luar biasa gitu kan. Dari apa namanya user yang join ke dalam industri ini, gitu sih. Jadi balik lagi, gue bilang sih ini butuh waktu ya. Ini butuh waktu, dan ini bagaimana industri ini bisa meyakinkan banyak orang bahwa memang industri ini bisa tumbuh secara lebih baik lagi sih, gitu. Iya, betul. Oke bro, jadi gini, lanjutan pertanyaan gue tadi tuh, bahwa kan sekarang itu begitu market cap waktu itu udah 1 triliun, kemudian nggak nyampe setahun kita langsung 2 triliun. Ini kan tidak terlepas dari beberapa institusi besar seperti MicroStrategic. Nah, terakhir ada Tesla dengan 1,5 billion-nya gitu kan. Dalam artian bahwa company sekarang itu kan udah ikut serta nih dalam ya inilah dalam menambah market cap dari si kripto tadi. Nah, pertanyaan gue gini bro, ini toko kripto ada nggak kayak kemikiran kalau misalkan nih ada institusi nih, misalkan kayak perusahaan gua gitu ya, terus gua mau invest di Bitcoin, tapi secara perusahaan gitu, itu ada nggak kemungkinan seperti itu bro? Atau masih hanya secara pribadi aja? Seperti apa? Nah, sebenarnya sekarang sesuai dengan aturan Bapepti ya, peraturan Bapepti, Kepala Bapepti Perba nomor 5 2019, pasal 24 ayat 8A. Tuh, gua hafal kan tuh. Hafal banget nih. Ayat Coba Yasin lu cari lu, sekarang. hafal nggak lu? Apa isinya bro? Apa isinya itu? Jadi isinya bahwa kami sebagai calon pedagang itu tidak boleh memfasilitasi perdagangan ke badan usaha. Intinya seperti itu. Jadi memang kalau kita ngomongin aturan yang berjalan sekarang, ini kan semuanya masih sebagai calon pedagang, ya kan? Kita lihat nanti ketika memang aturan tentang full license atau kemudian ada perusahaan yang sudah bertindak sebagai full license, apakah ini bisa berjalan apa enggak gitu loh, ya kan? Karena memang di dalam aturan tadi gue bilang pasal 24 ayat 8A itu menyatakan bahwa sebagai calon pedagang, which is sekarang 13 ini kan semuanya sebagai calon pedagang. Iya, betul, calon pedagang, betul. Ini tidak boleh memfasilitasi badan usaha, yang hanya boleh adalah sebagai personal. Ya kita berharap bahwa setelah nanti aturan ataupun ada pihak yang memang dia sudah full menjadi pedagang gitu ya, maka kita harapin adalah yang bisa memfasilitasi. Karena tapi menurutmu itu tadi possible nggak bro? Itu possible nggak? Gini, bagi gua make sense, bukan soal possible apa enggak, make sense. Karena gini, sebagai calon pedagang ini kan kita masih terus untuk bisa membuat industri ini berkembang gitu ya. Tapi once ketika memang industri ini sudah mature gitu, kita harus mengajak institusi yang ada. Lu nggak mungkin gini ya, gua bilang ya, lu berjalan dengan cara retail ya kan, dengan lu berjalan dengan cara yang masif kayak misalnya lu datang ke perusahaan yang besar, bisnis corporate, lebih cepat mana perkembangannya? Pasti dengan corporate dong, ya kan? Nah, itu juga yang kemudian kita harapkan. Kita makanya kita bilang bahwa make sense nih bahwa kami sebagai calon pedagang belum boleh. Tetapi nanti setelah pedagang menjadi full pedagang, boleh dong kita diberikan akses untuk bisa menjadi full sebuah fungsi kita gitu. Tidak hanya personal, tetapi juga corporate. Gue setuju sih. Kalau kita compare pasar saham, ini pertanyaannya menarik banget ini. Perusahaan itu untuk ini bro, chip in di sebuah entitas, bisa nggak? Yang lu pelajarin? Kalau di pasar saham, wah itu gue lupa ya. Gue kan sih mereka mungkin bisa, tapi kan melalui fund manager kan, melalui fund manager. Oh ya. Iya kan. Baru fund manager itu akan memasukin dana itu, tapi bukan atas nama pribadi, tapi atas nama perusahaan bro. Itu yang gue pelajarin. Betul. Kalau itu iya. Karena kalau misalnya, makanya gue bilang adalah industri aset kripto itu cobalah tiru seperti industri stock market yang ada ya. Gampang kok.
Betul. Stock market udah jalan, kita tinggal copy aja, ya kan? Iya. Yang mana yang kita bisa poles, itu Betul. kita pindahin, ya Iya. kan? Justru malah di industri aset kripto itu kita nggak ada stopnya, nggak ada 24 jamnya nih, betul. nggak ada stopnya kan. Jadi kita 24 jam, sedangkan di stock market itu kan ada waktu operasionalnya. Nah itu kan benefit-benefit yang bisa didapatkan di pedagang. Ya, oke bro. Tadi kan kita udah ngomongin banyak hal ya, mulai dari perkembangan dunia kripto di luar, di Indonesia gitu. Market cap-nya yang sekarang sudah hampir 2 triliun gitu. Sampai kita ngomongin ya bisa nggak institusi itu ya investasi lah dalam bentuk kripto gitu ya. Yang walaupun memang sampai saat ini kan secara peraturan kan nggak boleh, masih secara individual gitu ya kan. Betul. Tapi kan harapan lu tadi Bimo bahwa ya semoga lah kita pasar-pasar exchange ini ya bisa meniru lah pasar saham yang udah ada sekarang gitu ya, di mana institusi-institusi lewat fund manajernya mereka bisa investasikan ke pasar saham gitu. Nah, ini yang sangat menarik bro, kan gue dengar-dengar juga bahwa di luar dari Asosiasi Blockchain Indonesia kan ada asosiasi lagi namanya Asosiasi Pedagang Aset Kripto ya kan Indonesia, Aspakrindo gitu. Nah, lu ini kan sebagai ketua juga ya? Atau sebagai ketua kan gitu? Sekarang masih ketua ad interim ya, karena Aspakrindo yang kita inisialisasi ini masih belum final. Karena kita berharap bahwa ada beberapa pedagang, beberapa calon pedagang itu yang memang masih belum bergabung dan kita harapkan mereka bisa bergabung. Nah, baru nanti kemudian kita akan restructure dan kita akan bikin lebih ini lagi ya, lebih firmnya lah. Lebih formal ya. Dan lebih itu formal, melibatkan semua aset-aset pedagang kripto yang memang sudah terdaftar di Bapepti gitu maksudnya ya. Benar banget. Jadi sekali lagi bahwa Aspakrindo itu tidak keluar dari jalur sebagai pedagang aset kripto. Jadi kita bukan bukan asosiasi yang umum gitu ya, tetapi memang secara spesifik untuk pedagang aset kripto di Indonesia. Khusus ke situ ya. Oke bro, sangat menarik sih. Iya, gimana? Oke, nah jadi gini, gua dengar, nggak tahu itu berita dari mana ya, dari CNN Indonesia atau CNBC Indonesia gitu. Mereka bilang bahwa Kementerian Perdagangan itu kan mereka mau buat bursa exchange-nya sendiri gitu ya. Artinya di luar dari bursa-bursa exchange yang ada sekarang, ada 13 yang terdaftar di Bapepti gitu kan. Nah, saya masih bingung ini desas-desusnya ini seperti apa gitu. Ini kabarnya apa sih gitu. Sementara kan memang di peraturan OJK yang sebelumnya peraturan Bapepti yang sebelumnya kan memang di situ kan ada jelaskan ada calon pedagang kripto sama calon bursa kripto gitu kan. Kalau bursa kan mungkin di kita itu futures lah dan itu berupa kontrak gitu kan. Itu agak berbeda dengan exchange sekarang yang sifatnya masih spot trading gitu ya. Kalau ini kan yang sifatnya sudah futures berbasis kontrak. Nah, ini gimana bro desas-desusnya? Ini bisa lu tanggapin nggak? Ini desas-desusnya seperti apa? Apakah Aprikindo yang menginisiasi gitu? Apakah ada orang yang menginisiasi? Dan tentang bagaimana exchange yang tanda kutip akan berbadan usaha BUMN gitu yang menjalankan perdagangan kripto ini gimana bro desas-desusnya? Bisa dijawab nggak? Oke, yang pertama untuk instrumen dulu. Jadi mungkin gue jelasin bahwa sekarang ini kan masih ada 3 instrumen yang belum lengkap. Ada bursa, ya kan, tadi yang kayak lu bilang. Terus kemudian yang kedua clearing, ya. Sama yang ketiga itu adalah kustodian. Kustodian. Jadi masih ada 3 yang belum. Nah, sekarang ini kan semuanya itu kan melekat di pedagang, ya kan, di calon pedagang. Karena karena belum ada kesiapan lah untuk tiga pihak tadi. Nah, kita harapin setelah kemudian tanggung jawab itu dilimpahkan. Sekarang kan semua tanggung jawab ada di pedagang gitu. Tapi ketika tanggung jawab itu dilimpahkan, jadi misalnya sebagai reporting ya, pihak yang melakukan pelaporan itu kita serahkan ke bursa ya kan, yang nanti terdaftar gitu. Terus kemudian nanti yang fungsi dari settlement atau clearing atau penyelesaian transaksi itu kita serahkan ke clearing, ya kan, sama sebagai penyimpanan itu kita serahkan kustodian. Ya kita harapin bahwa industrinya pasti akan lebih berkembang lagi gitu, bro. Nah, salah satunya menarik, ya betul. Dan akhirnya kan nasabah jadi lebih aman dan nyaman gitu ya. Betul. Kita harapin dari industri yang berkembang tadi itu salah satu instrumennya adalah tentang future, ya kan. Karena kan kita di Indonesia
sekarang aturannya yang dibolehkan itu adalah sebagai spot market saja, Spot market. ya Jadi kan? ya jual beli Kami aja sebagai gitu ya. jual beli aja gitu. Nah, Iya. tapi kita harapin nanti seperti di perdagangan berjangka itu kan udah ada futures ya kan. Betul, betul. Mereka menjual komoditi gitu, tetapi caranya adalah secara futures. Itu kan udah berjalan gitu. Nah, kami tahu dan memahami bahwa itu bukan sesuatu hal yang instan. Jadi bukan yang kayak industri ini masih sangat relatif baru, aturannya juga baru 2019 kemarin. Ya kita memahami lah bahwa proses itu slowly untuk kemudian kita bisa berkembang lebih baik. Tapi harapan kami dan rasa optimis kami pasti suatu saat kita di Indonesia regulator itu akan mengakomodir lah bagaimana kemudian transaksi futures kripto itu ada dan lahir di Indonesia. Iya. Nah, jadi ya seperti biasanya namanya peraturan kemudian reguler itu kan ya biasanya ya di belakang lah dibandingkan dengan teknologi dan pengembangan dari marketnya sendiri kan gitu. Lebih dulu kita ya lihat bro sendiri ya. Kayak misalkan Binance sendiri kan ini memang baru meluncurkan juga kan beberapa fitur-fiturnya seperti ya futures market ini gitu dan terus terang futures market ini banyak banget peminatnya termasuk juga saya pemain futures gitu. Jadi ini sangat-sangat menarik sekali sih. Kenapa? Karena ya memang kita model untuk scalping dan lain-lain sebagainya itu ya sangat diuntungkan di situ gitu. Jadi ya istilahnya market kita itu akan menjadi lebih dinamis dan juga lebih banyak variasinya. Nah jadi ya walaupun memang itu tadi aku bilang bahwa kalaupun memang regulasinya belum ada, tapi setidaknya orang sudah menggunakan gitu ya. Tinggal nanti bagaimana misalkan ketika ini sudah terregulasi maka kemungkinan bursa-bursa calon pedagang exchange ini akan mengikuti jejak itu juga kan gitu ya bro ya maksudnya ya. Betul. Kalau sekarang itu kan banyak ya inilah salah satu contohnya orang Indonesia ya kan dia masukin duitnya dari exchange Indonesia tapi terus kemudian dia lempar keluar. Keluar betul nah, karena tidak kan ada market tadi, tidak ada jenis tadi gitu loh, ya kan? Betul. Nah, ini kan sebenarnya ini kan Mas Isyabel yang ganteng ini kan bagian dari customer gitu yang kemudian akhirnya potensinya tuh lempar keluar kan. Kita karena berharap bahwa nggak ada di Indonesia. Nggak ada kita Indonesia, harapin bahwa betul. nantinya yang contoh futures ini tadi, jadi masyarakat Indonesia nggak usah repot-repot lah main di marketplace luar gitu ya, tetapi mereka cukup di Indonesia aja, terus kemudian mereka bisa jual belinya lah kayak gitu. Ya pastilah rasa optimis kita akan ada sih, bro. Iya, oke. Ya kita mendukung lah karena memang toko kripto sendiri kan ya sudah berafiliasi dan menggunakan ya platformnya mereka lah. Jadi ya sudah terbiasa juga lah nanti ya user-user di Indonesia kalau misalkan nanti futures market ini sudah disahkan, dijadikan dan ya semoga lah makin banyak lagi pedagang-pedagang kripto di Indonesia yang baru sebagai investor-investor baru. Nah, jadi tadi yang berkaitan yang lu bilang tadi bro, ada 3 hal lagi yang masih dikembangkan ya seperti bursa, kemudian ada clearing dan juga custodian tadi. Berarti artinya Bapak Peti sendiri belum bisa membuat semacam lisensi kepada bursa kripto ini karena memang dari sisi mereka juga ketiga hal ini belum siap gitu ya? Betul. Jadi jadi kita memaklumin gitu ya. Tinggal bagaimana yang tiga pihak tadi lengkap, terus kemudian kemudian nanti kita akan tambahkan lagi lah variasi-variasi produk lainnya. Oke. Nah, jadi untuk yang sekarang itu bro ada 13 yang terdaftar dan yang saya tahu sih masih 10 sih yang punya nama dan sudah beroperasi. Ini dari sisi bro sendiri sebagai pelaku bisnis lah ya. Ini kira-kira kalau misalkan ada 20 atau 25 exchange lagi menurut lu gimana? Apakah ya istilahnya ya udah cukup lah, nggak usah tambah-tambah lagi atau ya udah tambahin lah biar bervariasi biar jumlah market kita juga banyak atau gimana bro? Kira-kira dari sisi lu? Jadi kalau kita ngelihat di Indonesia ini kan marketnya luas banget gitu. Dan kalau kami di toko kripto kita itu tidak suka yang namanya sistem monopolistik, ya kan? Nggak suka yang namanya bahwa ya udah yang ada sekarang aja. Jadi bagi kita sih more than happy kalau misalnya memang ada pihak lain yang kemudian dia mau buka di Indonesia tetapi dengan aturan dengan skema yang sama gitu ya. Ngikutin aturan lah gitu ya.
ngikutin aturan gitu. Jangan berarti yang baru datang lebih dipermudah, kan ini kan sesuatu Betul, gak fair ya. Nah, iya, jadi iya. bagi kita sih open aja, karena market ini pasti besar sekali, luas sekali gitu ya. Dan produknya juga sudah banyak gitu untuk variasinya. Jadi di kita sih nggak ada masalah sih bro, nggak ada isu lah, nggak ada alasan juga sih kita untuk kemudian oh ya udah cukup aja nih yang 13 atau kalau ada yang nggak aktif nggak usah ditambahin lagi. Nah itu malah nggak fair lah. Iya, takutnya gini sih, yang gua dengar-dengar ya katakanlah yang nanti membuat aturan baru lagi gitu ya, artinya ya perkumpulan-perkumpulan yang anggota-anggota lama terus membuat aturan yang mungkin memberatkan dari calon-calon yang lain gitu. Akhirnya ya itu tadi Nah, persaingan itu jadi nggak sehat gitu. Karena yang betul. pertama ini kan udah ya duluan gitu ya, akhirnya mereka merasa bahwa kita nggak butuh persaingan lagi, akhirnya membuat sebuah peraturan yang memang benar-benar menyulitkan gitu calon-calon yang lain gitu maksud gua bro. Nggak ada loh ya? Kupikir enggak sih, Nggak ya? Oke. karena kita semua mungkin di Aspak Ya, Rindu lah ya, aku bisa bilang di Aspak Rindu kita ya semakin pro punya sendiri lah ya. spirit. Iya, kita punya spirit dan mental Ya. yang sama. Jadi kayak kita di Aspak Rindu itu kan udah 8 ya total Oh 8 ya? pedagang. Oke. Iya. Nah, ini kita punya visi dan misi yang sama gitu. Iya. Dan itu semuanya sebagai pedagang ya. Nah, itu yang Iya. kita harapkan bahwa kita sebagai pedagang juga, kita juga menginginkan adalah teman-teman baru ya yang kemudian kita bisa sama-sama untuk melengkapi gitu loh, ya kan? Karena siapa sih yang mau capek gitu udah mulai Mau capek dari sendiri, kerja sendiri, ujung ke ujung. iya, ujung Sumatera sampai ujung Papua itu kan besar sekali kan. Jadi udah tinggal kita ini aja lah, mainkan aja gitu prosesnya. Oke, nice bro. Nah, ini sangat berhubungan sama ini bro, sama yang kemarin Bapepti ngeluarin jenis-jenis token dan juga koin yang layak diperdagangkan di exchange. Nah, sementara kita tahu sendiri bahwa di dunia blockchain itu kan sangat berkembang. Sebenarnya dunia blockchain ini kan sangat applicable gitu ya dengan beberapa industri yang sudah ada, baik di e-commerce, marketplace, kemudian identity, artificial intelligence, IoT, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Bahkan ada yang memprediksi bahwa the crypto is the next technology will be used even in Mars gitu loh. Even in Mars. Kenapa gue bilang gitu? Karena perkembangan dunia teknologi sekarang kan sudah semakin canggih. Katakanlah kulkas gua bisa ngomong sama storage yang ada di Alfamart gitu ya. Atau misalkan TV gua itu bisa ngomong sama Netflix, TV gua bisa ngomong sama YouTube gitu ya. Kenapa? Karena semua kan ada model bisnisnya gitu ya. Misalkan kayak gua ada YouTube Premium, ada Spotify Premium gitu, ada video Premium gitu. Semua kan ada istilahnya tukar menukar bisnis ya. Ada yang menonton dan ada yang menyediakan tayangan dan semua itu kan berlaku dalam istilahnya kita itu kan tukar menukar duit sebenarnya untuk layanan itu. Nah, ada yang bilang bahwa the next crypto itu karena mesin ke mesin, kemudian di sana ada tokenomics, artinya kan ada pertukaran gitu, pertukaran dalam bentuk uang untuk transfer antar beda mesin. Nah, di situ gua bilang bahwa the next teknologi sebenarnya adalah dunia blockchain ini gitu. Nah, cuman yang menjadi masalah tadi kita balikin lagi tadi, Bro. Karena tadi yang si pemerintah hanya menyetujuin 299 koin yang bisa diperdagangkan. 229. Ya, 229 koin itu tadi. Nah, ini bagaimana dengan mungkin ada pemain-pemain baru di lokal gitu ya yang tidak punya market cap yang hampir 6 juta US. Sebagai aku lihat soalnya di 500 CMC itu dia punya minimal market cap itu 6 juta US. Nah, kalau dia tidak punya market cap itu, nah bagaimana kira-kira kalau dia mau membangun sebuah ekosistem berbasis blockchain tapi tidak terdaftar nih bro? Karena kan dalam sistem payment kan harus masuk lagi ke fiat gitu, nggak boleh kripto ke kripto gitu kan, itu kan dilarang gitu. Itu dari sisi lu gimana kira-kira? Jadi kalau kami melihat bahwa yang diatur sekarang ini kan yang diatur adalah positive list ya. Jadi daftar yang positif sebanyak yang 229. Oh, daftar positif. Dari awal kami bilang bahwa seyogyanya kita akan melakukan yang namanya negative list. Jadi yang diberikan listnya atau daftarnya itu adalah koin-koin yang tidak diperbolehkan gitu loh, ya kan? Nah,
kalau kita ngomongin tentang koin-koin yang tidak diperbolehkan, maka proyek-proyek dari Indonesia yang memang dia eligible, ya kan, terus kemudian dan dia yang memang legit gitu ya, punya legitimasi, punya maka dia bisa utilitas masuk, gitu ya. betul, maka dia bisa masuk dan bisa diperdagangkan gitu. Oh Tetapi gitu. kalau Dan itu misalnya memang dipertahankan koin-koin, oleh si exchange atau kita bisa langsung ke Bapepti, Bro? apanya nih? Untuk Ya, apanya? mempertahankan utilitas kita ini berguna nih bagi rakyat banyak gitu. Kita bukan untuk mau nipu, kita bukan hanya untuk crowdfunding kemudian enggak, kita ambur-amburkan duitnya gitu loh. betul. Kalau itu kan pasti dikembalikan ke proyeknya kan. Bagaimana kemudian proyek itu bisa bertanggung jawab terhadap white paper yang kemudian dia rancang gitu. Betul, ya. Kan banyak yang dia hanya bikin white paper tapi hanya sekedar bikin white paper, dia tidak Padahal bisa sudah meraup dana hampir 3 juta US, 5 juta US tanpa gitu, tidak ada barang yang diperbuat gitu. Nah, jadi menurut gua kalau misalkan ada sebuah perusahaan teknologi yang sudah membuat kemudian melakukan buat toko kripto membuat kripto tadi. Nah, ini dari sisi kalian bagaimana? Berarti kalian mendukung kan? Berarti dari mana? Iya, kalau kami sih pasti mendukung ya. Karena kita menginginkan bahwa Indonesia ini tidak hanya sebagai penikmat gitu. Tetapi juga sebagai kreator ataupun orang yang memang ada di dalam ekosistem itu gitu. Jadi jangan hanya sebagai konsumen yang pasif gitu, investor yang hanya beli tokennya aja, tetapi kita juga menginginkan orang-orang Indonesia ini yang memang punya kemampuan, punya kreativitas untuk kemudian dia datang gitu ke industri ini, terus kemudian dia lempar gagasannya. Nah itu kan lebih fair gitu ya sebenarnya. Jadi yang kita pikirkan adalah tetap gitu bahwa proyek-proyek lokal itu harus di-empowering gitu ya, harus didorong, harus didukung untuk kemudian industrinya bisa jadi lebih besar lagi sih. Oke, dan ini senada dengan yang toko kripto lakukan, di mana minggu lalu kalian sudah mengeluarkan yang namanya toko token gitu. Ini ya luar biasa, kenapa? Karena ini kan salah satu itu tadi kreasi gitu, yang dibangun oleh ya toko kripto sendiri untuk membuat ya tokenomics-nya gitu, Bro. Ini kalau boleh tahu, ini lu bisa cerita dikit nggak? Ini toko token ini apa? Kapan diinisiasi dan ini fungsinya apa kira-kira? Oke, wah ini udah mulai makin serius ya. Makin serius makin malam, belum malam ya. Jadi yang pertama, jadi yang pertama mungkin aku mau menggarisbawahi bahwa toko token itu bukan dari toko kripto. Nah, ini orang yang banyak nggak tahu nih. Cuman aku akan kasih tahu ke sini. Jadi maksudku gini, bahwa toko token, makanya kan namanya bukan toko kripto token. Kalaupun misalnya teman-teman ya, atau lu dapat toko kripto token, sebenarnya itu typo. Yang benar itu adalah di dalam white paper, itu adalah toko token gitu. Nah, toko token itu adalah token yang kemudian diinisialisasi oleh komunitas yang ada di dalam toko kripto gitu. Jadi sekarang kan yang tadi kayak gue bilang bahwa toko kripto kita punya basis, kalau kita bilangnya adalah CryptoNotes namanya. CryptoNotes, sebutan untuk ini ya, sebutan untuk fans orang-orang toko kripto. Fans-fansnya toko kripto. Jadi kita menyebutnya adalah CryptoNotes. Nah, para CryptoNotes ini tadi. Jadi kalau misalnya para CryptoNotes ini tadi, mereka kan aktif trading gitu ya. Terus kemudian dia bilang, kok kenapa nggak punya token sendiri gitu. Terus kemudian kita bilang bahwa sebenarnya toko kripto itu punya keterbatasan. Karena memang kita comply dengan aturan yang ada, maka sebenarnya toko kripto sebagai pedagang di Indonesia itu nggak boleh punya token sendiri sebenarnya ya. Tapi kemudian akhirnya kita membawa ini juridistik aturannya itu TKO atau toko token itu bukan dari Indonesia, tetapi kemudian dari Singapura gitu ya. Nah, jadi dari TokoNotes ini yang kemudian mereka punya lebih dari 70% atau 80%, Bro. Token yang sirkulasi tokennya itu banyak banget, yang punya adalah TokoNotes. Sedangkan toko kripto, baik itu dari karena gue langsung ngomong pada porsi pembagian token ya, karena kan itu yang paling krusial kan. Jadi di tim itu cuma dapat 15%, Bro. Apa yang lu harapin 15% gitu kan. Udah gitu 15% itu pun di-lock sampai 5 tahun. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, "Wah, lo enak ya TKO-nya banyak." Gue juga nggak dapat apa-apa nih, TKO gue juga harus nunggu sampai 5%. 5 tahun baru bisa dicairkan ya.
Coba lu bayangin, beneran Oh, pedih tersiksa bro, ya. pedih. Padahal tokonya Pedih. sendiri kayak saya sendiri dapat hampir 70 tuh. Iya, jadi di Oh. gua, ya gua kalau mau beli TKO, ya gua beli TKO gitu. Kalau gua mau punya TKO, ya gua harus beli TKO. TKO-nya ya ada di Oh, pasar kripto gitu. Jadi gua kasihan belum dapat sekali. sampai kemudian memang nanti akan dibagi selama 5 tahun gitu loh. Jadi Oke, orang oke. banyak berpikir bahwa wah toko kripto banyak nih TKO-nya. Enggak, Iya, 70% lebih, hampir 80% iya. TKO itu larinya ke Toko foundation, ke Monas itu ya? komunitas gitu loh. Oke, oke, Jadi oke. memang dilemparnya ke sana. Nah, itu poin Oke, pertama. Makanya kita selalu bilang bahwa TKO ini adalah toko token yang kemudian diinisialisasi oleh Tokenauts. Nah, oke. TKO ini kita di awal kita sempat maju mundur bro sebenarnya. Iya, Jadi mungkin heeh. gua kalau boleh curhat dikit nggak apa-apa lah ya. Boleh lah, namanya ini kan memang curhatan ya kan? Jadi sebenarnya TKO itu kita maju mundur nih. Apakah kemudian kita akan tetap jalan apa enggak Iya, gitu. Jadi di awal pun kita masih belum confident ya untuk menjalankan TKO. Tapi kemudian oke. pada satu sisi di mana kita menemukan partner ya kayak yang Iya, lo tahu Binance gitu. Terus kemudian mereka punya teknologi iya. Binance Smart Chain yang kemudian mereka baru rilis gitu. Oh Terus iya, kemudian kita juga dikawal dengan Cryptonauts gitu yang percaya oke. terhadap utilitas dari token ya. Maka Iya, kita bikinlah TKO ini adalah token hybrid pertama yang ada di Indonesia. Karena oke. kalau kita ngomongin token yang pertama, udah banyak nih token-token lokal dari Indonesia kan. Iya, Tetapi yang hybrid itu belum ada. Jadi TKO itu kita menggabungkan antara centralized finance ya, oke. decentralized finance dan juga Dan token exchange, decentralized. bro. Sevi Iya. dan Devi ya? Jadi betul, betul, Oh, betul. Jadi ada oke. SEFI dan ada DeFi dan ada kemudian token exchange kan. Token Oke. exchange itu kan digunakan untuk si orang yang Kayak swap ingin ya? uh, melak kayak bukan, jadi kayak insentif untuk ini. Gue mau trading gitu kan. Iya, Kalau misalnya dia hold apa namanya TKO gitu, iya, maka iya. dia akan berkurang lah biaya transaksinya. Nah, terus kemudian dia Oke, juga bisa ikut beberapa sayembara yang ada di dalam toko kripto gitu ya. Terus oke. kemudian kalaupun dia mau menukar menjadi merchandise eksklusif itu juga Iya, bisa dan seterusnya. Itu oke, pertama. Terus kemudian dari apa namanya dari CeFi-nya itu kita iya, juga akan apa namanya CeFi dan DeFi lah ya. Itu kita iya, akan menggabungkan kayak orang bisa melakukan staking ya kan kayak yang lu oke, sekarang tahu gitu kan. Saving ya, terus oke, kemudian dia bisa lending and borrowing juga dari situ gitu. Jadi itu yang kita oke, kombinasikan supaya kita berharap bahwa apa namanya masyarakat Indonesia ini lebih variasi gitu loh yang berhubungan oke. dengan token. Jadi token-token Indonesia ini supaya jangan boring ya kan. Iya, iya, Terus banyak yang pilihan lah terakhir ya. betul. Nah, yang Oke. terakhir kita memasukkan ada unsur-unsur NFT di dalamnya gitu, Bro. Jadi Oke, kalau NFT misalnya lu mau yang lagi develop hype ya. NFT segala macam itu bisa pakai di Hmm, situ dan sekali lagi bahwa TKO ini utility-nya luar biasa banyaknya dan oke. pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan yang kemudian disukai oleh masyarakat Indonesia. Kayak Oh gitu iya. sih, Bro. Jadi ini lebih mostly hampir 80% TKO ini disebarkan itu ke, eee, apa, Tokonauts ini tadi ya? Dan Tokonauts, ya Tokonauts. Tokonauts kemudian kripto ini bisa dijadikan utilisasi lah seperti yang lu bilang tadi ada borrowing lah, ada loan lah, ya itu tadi Betul. model Sevi dan Devi. Tapi kalau untuk, aplikasi sendiri masih dalam on progress gitu ya, Bro, ya? Ya, jadi di white paper kita ya, itu Iya, udah ada milestone yang kita ingin capai di kuartal heeh, pertama gitu ya, terus kemudian iya, di kuartal kedua gitu, mmm, dan seterusnya gitu. Jadi kita punya roadmap gitu, dan roadmap iya, kita sesuai dengan yang kita tulis gitu ya. Ya, mmm, ya, lu tau lah komitmen gua di industri ini kayak apa gitu ya. tahu lah, Bro, Kita betul, ingin betul, heeh, menjadi yang pertama di Indonesia gitu ya, mhm. exchange dan alhamdulillah kita berhasil. Terus kemudian kita yang paling comply. Nah, sekarang begitu kita Yang pertama punya kan kalian baby dapat lagi nih. itu kan, Betul, license-nya dari Bepti gitu. Jadi memang ya betul, teruji betul, lah keseriusan betul. kalian untuk Jadi membangun hal ini gitu. amin. Nah, terus kemudian nanti di kuartal kedua ini, nah ini kita udah mulai nih implementasi NFT, Bro.
Jadi kita kemarin udah ada tokennya udah official launching, terus kemudian next planning-nya di kuartal kedua ya, kalau gue boleh share, itu adalah tentang NFT. Jadi kita ingin buat namanya NFT Charity Art Auction. Jadi kita akan bikin sebuah event besar gitu di Indonesia yang berhubungan dengan art ya, atau karya seni. Tapi masih digital ya? Atau ada yang offline ya? Nah, itu jawabannya, tunggu aja. Oh, belum tahu. Oke, tunggu ya. Sebenarnya bukan belum tahu. Udah ada, tapi masih rahasia. Nanti ya. Oke, tunggu event selanjutnya. Nanti. Kalau aku jelasin semua malah nggak bagus kan. Jadi iya nanti dong, tunggu harus aja. kasih kejutan dong. Sabar dulu. Iya. Iya. Terus udah gitu kita juga pengen membuat TKO ini menjadi SIFA yang terintegriti. Jadi kayak misalnya kita tahu bahwa masyarakat Indonesia kan populasinya itu udah 270 juta ya. Tadi 290. 290 malah kan. Iya, ini kan berarti potensinya kalau kita ngomongin penduduk, maka kita ngomongin adalah potensi wallet digital gitu ya. Berarti ada sejumlah 290 juta wallet yang hadir gitu. Nah, itu kita udah mulai create. lah bilang, karena kan mungkin 40% lansia dan anak-anak balita, Bro. Boleh. 60% lah kita bilang. Ya, jadi kurang lebih sekitar berapa tuh kalau 200 6 kali 29. Ya dia 29 lah. Nah, jadi sejumlah itu yang kita harapin bahwa masyarakat udah mulai bisa nge-create token-token dia dengan menggunakan TKO gitu ke depannya. Jadi kita udah planning gitu, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di daerah-daerah yang lain. Kita udah agresif. Ya maksudnya maklum lah ya, ini baru seminggu gitu, kita baru nafas lagi bro. Ya. Capek banget sih. Setelah kemarin 3.000% bro naiknya bro, gila, luar biasa. Dan anyway ya, kalau for your information ya, kita TKO gitu, itu sudah memecahkan rekor yang ada di Binance Launchpad. Pertama dari segi jumlah orang yang berkomitmen terhadap dananya. Jadi saat itu kita ada di besaran 4,2 billion US dollar. 4,2 billion? Iya, US dollar dalam waktu 4 jam. Bukan. Orang yang komitmen. Komitmen. Kan kalau di marketnya Binance Launchpad itu kan lo harus pledge dulu ke situ. Iya, pledge dulu ya, betul. BNB, lo harus pledge dulu ke situ. Nah, orang yang nge-pledge itu totalnya ada 4,2 billion US dollar. Gila volumenya. Nah, terus kemarin udah gitu lihat waktu tanggal 7 itu begitu udah launch gitu. Paginya gila gue hitung itu 8 triliun, Bro. Satu hari. Terus luar biasa. Terus udah gitu kita juga agresif ya untuk di beberapa kota yang lainnya. Jadi tetap kawal kami. Jadi sekali lagi gue bilang bahwa toko kripto kita selalu komitmen gitu, baik dari segi platformnya. Jadi ada orang nanya seberapa komitmen kalian. Gue bilang 3 tahun yang lalu 2018 kami komitmen untuk bisa membangun sebuah aplikasi exchange yang stabil, terus kemudian yang reliable gitu. Dan akhirnya kita buktikan sekarang gitu. Walaupun memang ya kita masih improve lah ya terus ya. Nah, untuk 3 tahun yang ke depan kita akan aktif lagi nih untuk project TKO ini. Jadi kita akan jalankan, kita akan realisasikan gitu sampai dengan harga TKO itu sampai lu udah nggak bisa ngitung lagi lah. Nggak bisa ngitung ya. Kalau sekarang kan udah 34-an ribu tuh. Bisa betul. Jadi pencapaian 100.000, 500.000, 1 juta. Amin. Mudah-mudahan. Kita berdoain lah ya, kita mendukung juga sebagai gue juga pelaku kripto gitu. Tetap kawal kami. Ya, kita kawal sendiri ya kan, kalau ada macam-macam kita sentil tuh, gitu ya. Pastilah. Jadi lu udah punya berapa sekarang TKO? Ada deh. Iyalah, tetap kawal. Yang ada TKI nanti. jadi tetap kawal kami karena memang bagaimanapun kita harus bisa sama-sama mensukseskan. Oke bro, thank you banget nih bisa sharing-sharing tentang project TKO-nya. Semoga berhasil. Ini amin. Terakhir banget, sebelum kita close, terakhir banget, ini masalah Bitcoin, ya the mother of the crypto world lah ya, gitu kita bilang ya.
Dia sudah 1 triliun dolar marketnya kabar ini, itu masih di harga 51.000 waktu itu. 51.000 itu sudah 1 triliun. Sekarang akan menuju katanya 100.000. 100.000 dolar bro, itu hampir sekitar 1,5 miliar gitu ya. Bahkan tadi pagi memecahkan rekor secara rupiah itu sudah 900 miliar. Berarti ada 600 miliar lagi nih, 600 juta lagi nih yang mau dicapai untuk menuju 100K. Ini menurut lo sebagai bos dari COO toko kripto nih, menurut lo gimana? Pandangan lu sendiri, itu akhir tahun 2021 apakah akan mencapai 100K bro? Pandangan aja, tanpa melihat apa-apa. Itu possible dilakukan karena gue punya alasan. Alasannya karena setelah halving ini itu kecepatan sebenarnya. Ini offside ini. Karena yang namanya halving di Mei 2020 itu seharusnya itu 12 bulan sampai dengan 18 bulan baru kemudian ada pergerakan harga. Tapi kan pada kenyataannya setelah Mei, di Desember, di Januari itu kan tiba-tiba harganya naik kan. Jadi kayak 6-7 bulan setelah halving itu harganya naik. Nah, kalau dilihat dari situ aja historinya sudah berantakan gitu loh. Maksudnya sudah tidak sesuai dengan histori. Melihat dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Dia punya pola sendiri. Jadi dari pola halving sebelumnya itu sudah nggak bisa dipakai gitu. Jadi kalau gue bilang sih udah offside ya. Nah, ketika kita ngomongin sekarang apakah ada potensi menyentuh sampai 1,5 miliar kalau di rupiah ya atau 100.000 K. Gua masih berpikiran hal yang sama karena memang gue baru akan bilang ya kalau dari gue ya ini opini pribadi sekali lagi disclaimer on ya baru akan turun itu di akhir tahun ini sih atau awal tahun depan. Bitcoin. Jadi dari sekarang sampai dengan akhir tahun itu pergerakannya itu polanya pasti akan membentuk masih sebuah bull terus masih bull lah kayak gitu. Jadi karena kan kalau kita melihat dari sejarah sebelumnya kan kayak 2017 kan yang sudah sempat hampir 300 juta habis itu kan nyentuh hampir 60 juta loh bro waktu itu bro. Nyentuh hampir 60 juta loh setelah 2 tahun setelah halving itu. Jadi semoga lah ya kita ngelihat ada kayak semacam perubahan yang signifikan gitu di mana itu tadi ada institusi besar sudah masuk, kemudian ya ini juga masalah corona sehingga orang banyak nyari duit malah di pasar saham yang mengakibatkan banyak orang main saham, main kripto, artinya mereka mendapatkan duit dari perdagangan di kripto gitu. Jadi ini semua sangat-sangat mendukung. Kemudian beberapa hal seperti penduduk yang sudah mulai banyak membaca, banyak mengetahui tentang kripto itu ya bukan yang barang haram, termasuk juga pemerintah sangat-sangat mendukung. Jadi ya possible sih menurut gua secara pribadi juga possible. Jadi sama-sama dengan Teguh Manda itu possible gitu. Oke bro, terakhir kata-kata dari lo ini sebagai penutup pembicaraan kita. Kira-kira apa yang mau sampaikan ke pemirsa gua di Bell Entertainment? Kita di toko kripto berpegang pada satu hal ya bahwa kepercayaan atau trust ya sebuah hal yang hanya terdiri dari TRUST gitu ya trust itu adalah the new currency bro. Itu adalah the new currency. Jadi kalau kita ngomongin bagaimana Bitcoin berjalan gitu, bagaimana kemudian kripto-kripto itu bekerja, maka sebenarnya mereka bekerja itu dengan trust ya kan. Nah, semakin percayanya orang gitu ya terhadap industri ini, maka akan semakin banyak lah orang yang akan mengadopsi. Dan sebenarnya semakin banyak pula orang yang sebenarnya mereka terkecewakan gitu untuk kemudian beberapa hal yang ada sekarang. Jadi sekali lagi bagi kami trust is the new currency. Jadi apapun itu trust itu yang paling penting lah untuk kemudian bisa menjadi sebuah alat tukar atau sebuah currency baru. Iya, oke. Thank you, Bros. Thank you. Oke, sekian teman-teman para pemirsa dari Bell Entertainment, pembicaraan gua dengan Teguh Kurniawan Harmanda yang merupakan juga CEO toko kripto dan juga founder untuk Ethereum Indonesia. Jadi
kita tunggulah beberapa proyeknya melalui TKO token untuk mengembangkan ya beberapa industri baru lah dari Sevi dan DeFi yang ada di Indonesia. Amin. Semoga dunia kripto semakin luas, semakin gampang diadopsi, dan semua orang bisa menikmatin bagaimana industri ini merubah cara orang untuk melihat dunia ke depannya. Oke, jadi kita akan ketemu lagi dalam acara Game Changer dan juga Test Talk ke minggu depan. Kita dengan topik-topik baru. Dan thank you. Terima kasih Bro Manda. Salam. Thank you, Bro. Thank you banget. See you, thank you ya. Sehat-sehat semua ya. Sehat-sehat. Thank you. Dah. Dah.